Kurang semangat saat. Gimana ya ini? Udah sarapan Zaki. Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Udah sarapan. Yang sebelah sini kayak belum sarapan nih saat. Aduh. Tadi sarapannya apa? Sarapannya apa tadi? Nasi goreng saat, nasi goreng. Alhamdulillah anak tadi kenyang saat makan nasi goreng. Alhamdulillah. Makan nasi goreng sih. Agak Iya. gumpal-gumpal gitu meski agak gumpal-gumpal. Iya, walaupun masih ada agak gumpal-gumpal tapi alhamdulillah anak kenyang lah. Alhamdulillah kenyang lah ya. Alhamdulillah. Tapi Mungkin kan ini masih lemes nih, kayaknya kita ulang bisa lagi. ulang lagi ya. Coba Ana ya yang Coba bawa ya. antum sih, antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 99,9. Udah lumayan sih tapi ratingnya Yang ujung masih. sana belum bersuara tuh. Itu Nah, yang iya, kayak ujung udah sana kasih belum bersuara. sponsor tuh. Mungkin deretan Razin belum bersuara. Bang Razin, Bang Razin. kayak mana Bang Razin? Komando. Ayo. Oke. Mungkin bisa kita ulangi lagi saat Kita itu ya. ulangi sekali lagi ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, Oke. satu, 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak Ini semangatnya baru ini mantap, saya. dengar semua ya. Jadi kita mau bahas tentang apa nih saya? Jadi sebenarnya kita udah bincang-bincang lama dari tadi sini, tapi kayaknya kita belum kenalan nih. Iya, belum kenalan. Enggak Dari kenal, tadi kita enggak. bincang-bincang udah ngaret. Udah ngaret, udah Belum kenalan. udah lewat 17 menit enggak kenal. Oke, maka nggak kenalan sayang. dari antum dulu Sat. Enggak kenal maka enggak sayang. Sayang, Udah oke. sayang ditinggalin. Jangan sih Sat, jangan. Enggak dibahas ya. Iya. Jadi perkenalkan aja langsung nama saya, nama aku Ridho Imami Lintang. Ini bersama Saya Muhammad Hadi Prasetyo. Bro Hadi Panggil. ya. Bro Hadi ya. Oke, bisa dipanggil Bang Hadi atau Bang Pras atau Bang Prasetyo atau Bang Had atau Bang apa? Bang yang penting sopan ya. Plus IndiHome dong. Hah? Bang Prasetyo. Intinya diantara kita jangan ada yang menjadi impostor. Oke, siap. Yeah. Siap Bang Jago. Siap. Oke. Jadi- Ini Among Us ya, memang diantara kita ini semua ini. Jangan di antara kita ada impostor gitu. Oke. Auzubillah lah min dzalik. Nauzubillah. Jadi karena kita udah banyak bincang-bincang, hari ini kita ada acara Talk Skuy. Hari ini ada acara Talk Skuy. Ngomong-ngomong Talk Skuy itu apa ya, Sat? Mungkin di rumah pada belum tahu atau santri-santri yang nggak tahu Talk Skuy itu apa? Talk Skuy itu jadi talk itu singkatan kan, talk show. Talk show itu ya berbincang-bincang gitu, show bentuk berbincang-bincang, dan skuy itu kata-kata yang dipakai untuk anak zaman sekarang, kayak itu yuk tapi dibalik jadi skuy. Jadi ngomongnya apa? Talk Skuy. Asik. Talk Skuy skrrr. Jadi talk skuy kita hari ini bertema nyantri di era Nyantri new normal. di era new normal. Asiap insya Allah. Nyantri di era new normal. Asiap insya Allah. Ya, anak siapnya. Asyap. Asik. Jadi Asyap. kami bakal nanya nih ke kalian, nyantri di era new normal, kalian jawab. Ana jawabnya? Asyap insya Allah. Oke. Oke, paham semua ya? Paham Oh. semua ya? Nyantri. Jadi kalau kalian bilang nyantri di era new normal, kalian jawabnya asyap insya Allah. Oke? Oke. 1, 2 3. Mungkin dari Anda dulu ya saya. ayo Dan. Nyantri di era new normal. Permulaan yang bagus, Sat. Permulaan yang bagus tapi masih kurang nih saya. Asyapnya belum menghayati. Kita ulangi Sampai sekali seperti lagi. kayak mana? Seperti Atta Halilintar saya. Iya, kayak gitu emang. Oh, Hatta. Sebut merek nih, sebut merek. Iya kayak gitu. Sampai panjang kali. Sampai asyik. Kan kita. Memang betul-betul ready gitu, berhabit kayak Atta Halilintar ya. Oke. Kita ulang lagi mungkin. Kita ulang Mungkin dari lagi. antum dulu ya, Sat. Nyantri di era new normal. Kurang kompak. Orang kopak. Kayaknya kita harus berdua ngomongnya, Sat ya. Mungkin ayo Sat kita ngomong berdua. Ya, Yuk. 1, 2, Nyantri di era new normal. Oke, sudah not bad lah saya, not bad ya. Udah. Oke lah. Alhamdulillah, walaupun ada yang a little bit better. kira-kira belum sarapan, Sat. Karena emang belum sarapan. Zaki tadi belum sarapan. Zaki udah masih sarapan? lagi. Padahal dari tawarin roti nggak mau. Oke, Masa tanpa enggak? basa-basi mungkin, Sat ya. Iya. Tanpa Tanpa basa-basi kayak kita udah lama nih ngobrol berdua. Kita butuh tamu kayaknya nih. dari tadi kita ngomong berdua terus kayaknya kita harus Nah, mengundang kita bintang harus tamu, Sat. Panggil tamu. Kira-kira kita ngambil dari kelas berapa dulu nih? Kalau di itu sih kita mengambil dari kelas 7, Sat. Yang paling rendah dulu lah. Iya. Yang paling Jadi rendah dulu. namanya di sini
Habibur Rahman El Shirazi. Masya Allah namanya ya, namanya terkenal sekali di dunia Penulis novel nomor satu di nomor Indonesia. satu di Indonesia. Nah, itulah saat saya nggak tahu lagi saat mungkin hobi sama kayak Habibur Rahman El Shirazi yang asli ya. Dengar hobinya membaca nih. Berarti Habibur Rahman El Shirazi membaca novel Habibur Rahman El Shirazi. Nah, itu dia. Itu memang sangat unik sih. Unik sih. Oke, Tapi langsung aja kita panggilkan ya. Kita panggilkan. Langsung aja kita panggilkan saudara Habibur Rahman El Shirazi. Aduh, nggak boleh tepuk tangan ya. Oke, Habibur Rahman El Shirazi dipersilakan untuk duduk. Pakai dulu hand sanitizer-nya, men. Pakai dulu hand sanitizer-nya. Hand sanitizer dulu. Pakai hand sanitizer dulu. Udah disiapin makanan ya. Oke. Bisa duduk situ. Jadi Habibur Rahman El Shirazi, apa kabar? Mike. Kita nih ngomong biar kedengaran. Insya Allah baik. Alhamdulillah baik ya, sampai saat ini baik ya, alhamdulillah. Jadi biar semakin dekat kita manggil apa nih? Habib Rahman Razi El Razi. Razi ya, Razi. Jadi kan kita udah undang Razi nih jauh-jauh masuk ke pondok. Gimana nih awal kesan pertama kali Razi masuk ke pondok tuh gimana? Lancar aja, tapi ada sedikit kalau Sedih nggak? sebagian anak-anak itu kan kayak susah untuk dikasih tahu untuk ibadah, belajar. Nah, kalau di sini berubah jadinya. Jadi makin semangat buat belajar ya sampai Terus di sini. kalau baru-baru juga masih ada rasa kangen lah ya. Tua kangen. Ya adalah kangen sama orang tua. Baru Bro Hadi kangen nggak sama orang tua? alhamdulillah sih. Masya Allah, semoga orang tua kita semua bahagia di rumah ya dengan Ya, semoga orang tua belajar kita di sini baik-baik. Amin. Jadi kan Razi pas pertama kali nih masuk pondok, gimana nih perasaan ketemu? Kan pasti masuk security nih, jumpa security ini belum kenal nih, pasti security pondok ini security baru, terus jumpa guru-guru baru, teman-teman baru, gimana perasaannya? Sebenarnya pertama kali itu rasa agak malu-malu sedikit sama teman itu, jadinya kayak kurang akrab. Setelah di pondok ini makin lama makin hari makin akrab jadinya. Nah, itu yang Nah, yang terpenting di pondok itu adalah kebersamaan. kekeluargaan bersama ya, memang mengikat erat tali silaturahmi. Jalin tali silaturahmi, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Tapi kan Razi kan nih menjalin tali silaturahmi jangan sampai putus. Gimana nih kan kita penerapan protokol harus menjaga jarak. Kita kan mau bersama-sama nih sama teman. Masa kita jaga jarak? Haruskah kita menghindari mereka gitu? Gimana pendapat Razi menurut protokol yang ada di pondok ini? Kalau di pemerintah itu ya jaga jarak, tapi kalau di Islam itu bersilaturahmi itu wajib. Jadi kalau ikuti pemerintah tapi bersilaturahmi juga tapi. Ya, kita inilah ya minimalisir, Paling yang nggak penting tetap meminimalisir silaturahmi gitu, penyebaran virusnya ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kan kita nih harus pakai masker. Penerapan 4M di pondok deh. Menurut Razi gimana nih sampai sekarang? Gimana penilaian Razi penerapan 4M itu di pondok kita? Lancar, tergantung dari niatnya aja. Kalau misalnya kita kepanasan buka masker untuk apa, agak udaranya agak pengap. Agak pengap, buka sedikit lah ya maskernya ya. Habis itu pakai lagi, nggak dibuang kan maskernya. Jadi kan Razi udah nyampe di pondok nih sekarang, harus berjaga jarak, harus mematuhi protokol. Gimana nih perbedaan selama daring di rumah sampai sekarang udah bertatap muka di pondok? Gimana rasanya perbedaannya? Kalau di rumah kan kita kan gabut, suka main HP. Gabut ya? Betul sekali, saat gabut banget sih kalau di rumah. Ya kerjanya cuma main game aja saat push rank. Ya sok sibuk. So ya? sibuk sih. Sok sibuk Tapi sih. push rank itu ya meminimalisir lah saya. Jangan sampai ibadah kita sampai ya terlalaikan saat. Pas azan kan bentar lagi udah Nah, victory nih. biasanya kalau orang-orang yang push rank itu saya orang tuanya udah manggil, "Nak, tolong dulu gini, suruh ibu gini." Sabar lama lagi push rank lah. Push rank didahulukan daripada emak ya. Padahal doa emaknya yang mustajab ya kan. Iya kan. Nah, itu yang salahnya sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini. Mungkin yang ada di sini ya kita kilaf lah ya, saya Mungkin kilaf itu semoga. sebagian kilaf. Kalau main game boleh tapi enggak Ya, main game boleh. berlebihan gitu ya. Untuk sementara aja mengisi hiburan-hiburan kita ya saya. Jadi kan Razi ini nih namanya Habibur Rahman El Shirazi, penulis tuh namanya. Dia hobinya membaca. Ada lagi nih, satu lagi. Kita mau panggil lagi nih orangnya. Ya orang mana nih saya? Dia nih Dari penulis puisi. penulis puisi. Kemarin Puitis tuh- banget nih saat puitis puitis. banget. Kemarin Kalau ada tuh- senja
anak senja, kopi, kopi, laut. laut, udah puisi. Langit juga saat langit. Pokoknya itulah. Bah itu Jadi- kalau ada senja tuh gimana Sat? Senja, senja, pokoknya senja lah saya. Senja lah. kopi itu udah Warna lengkap lah merah saya. jambu. Hah? Panah merah jambu. Wah, Fana merah jambu. Itu puitis sekali antum ini. Sekali. Oke, Jadi, mungkin kita bisa panggilkan Sat. tunggu, untuk informasi apa fun fact-nya, fakta menarik dari orang yang akan kita panggil ini. Oh, Kemarin ada kan fakta dia menarik. Menulis puisi nih. Kemarin kan ada lomba nih, lomba Hari Santri Nasional. Kita juga ngutus kan, saudara Ihdat. Saudara Mereka tuh Ihdat, rupanya ya. tanding kemarin apa? Berapa? Berjuang sama-sama lah. Iya, Tapi- berjuang tapi sama-sama yang lah. menang Sat. Tapi yang menang dari tapi pondok yang menang kita pondok ini. kita yang Mungkin yang berwarna satu merah. ini penasaran gitu ya Sat Jadi ya kayak ada dengan pondok penasaran kita kali, ini. langsung Makanya aja dia kita masuk panggil pondok lah. sini. Kayak dia penasaran, ih, kok aku bisa kalah ya? Coba lah aku masuk sini. Coba lah masuk pondok sini. Jadi bingung gitu. Langsung aja lah kita panggil, namanya Ahmad Farhan Zulfa. Ahmad Farhan Zulfa Langsung dipersilakan duduk di untuk- sofa. Di sofa dan kita Sofa akan hangat ya saya, berbincang-bincang. bisa dibilang sofa hangat. Hangat nih, hangat. Hangat banget. Ahmad Farhan Zulfa, niat sekali ya. Ini sudah Ahmad memakai Farhan sorban. Itu bisa dipakai dulu hand sanitizer-nya. Bisa dipakai dulu hand sanitizer-nya. Oke. Oke, karena kita tetap menjaga protokol. Tetap menjaga kesehatan, protokol menjaga kesehatan dan jarak. tetap menjaga jarak. Oke. Mic-nya diambil. Mic-nya diambil Oke, dan selamat datang Ahmad Farhan Zulfa. Biasa dipanggil apa nih? Farhan. oke, ya. Farhan. Apa Farhan. kabar Farhan? Selamat datang ya Farhan ya. Apa kabar akhir-akhir ini? Mungkin ada kurang sehat atau baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Mungkin semua kawan-kawan di sini juga baik. Alhamdulillah. Mungkin semua kabar antum baik semua ya. Sampai nanti untuk minggu kedepannya. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi semoga Allah menjaga kita semua. Menjaga kita semua dari Kesehatan virus kita semua, dari- COVID-19 nih saya. terutama itu COVID-19. karena memang itu lagi yang Ya. Pernah Memang jalan ini misalkan. virus ini memang panjat sosial Ustaz. Virus yang paling panjat sosial nih. udah berapa followernya? Hah? Nggak tahu juga sih Ustaz. 1000 lebih. Mungkin ya? lebih, Mungkin Ustaz, udah lebih. very fit ya. Very fit. Udah centang. Iya, Ustaz, iya. Ya, Farhan, jadi gimana nih perasaannya? Kan kemarin masih di pondok sebelumnya ya. Gimana rasanya udah duduk di pondok PPIT nih? Gimana kesannya pertama kali? Bahagia. Bahagia. Iya sih, memang kita bahagia sih, Ustaz. Emang kita harus selalu bahagia. Tapi mungkin ada perasaan lain gitu selain bahagia. Ya cuman itu aja sih. Because new place, new life. New place, new New life. place, new life. Man. New place, new life. Tempat baru, kehidupan baru. Nah, Kehidupan baru harus bahagia ya. Saudara Farhan ini mencari suasana baru ya, Ustaz ya. Berarti dia meninggalkan yang lalu-lalu ya. Meninggalkan yang lalu bukan masa lalu. Suram ya masalah. Suram masa lalu. Lanjut, Jadi Ustaz. Farhan kan udah nyampe di pondok PPT nih. Gimana nih melihat ustadz perbandingannya sama pondok kemarin? Ustadz sama ustadz di sini dan anak-anak barunya. Gimana nih menurut Farhan? Kan ada teman-teman baru kan. Be happy, berarti seneng dong. Gimana nih kesannya Farhan? Ya dapat teman baru, orang-orang baru gitu kan. Aja. Oh, mungkin memang sama ya. Cuman Farhan di sini pengen tahu aja gitu. Gimana sih pondok pesantren Imam Syafi'i ini? Gimana sih ustaz-ustaz di pesantren Imam Syafi'i ini? Gimana sih kawan-kawannya gitu ya? Oke. Berarti kan udah mau bertemu teman-teman baru nih, tapi masih harus menjaga jarak. Terus gelombang 1, gelombang 2 juga harus dibedain. Gimana nih menurut Farhan penerapan protokol di pondok pesantren kita ini udah bagus atau belum? Penerapan protokol kesehatannya di era new normal dan penerapan 4M-nya gimana menurut Farhan? Protokolnya sih sangat baik ya. Menjaga kesehatan semua, menjaga ya saat-saat musim seperti inilah ya kan. Mungkin udah bagus lah ya, udah bagus. bagus. Alhamdulillah udah bagus penerapan 4M-nya ya. Terus Farhan ini kan dari pondok yang lama nih. Gimana perbedaannya pondok lama sama pondok ini? Asikan yang mana nih kira-kira? Perbedaannya sih nggak ada sih, tapi ya mungkin lebih baik kan. Semoga lebih baik jadi lah ya. ya karena belum terbiasa dulu di sini kan. Berarti nggak jauh beda lah ya, tetap sama-sama Beda, pondok iya. lah. Gimana perasaan bedanya daring sama belajar langsung nih? Kalau kayaknya sih belajar langsung tuh lebih bagus ya. Kalau belajar daring nih kurang fokus, kurang paham. Kadang ada yang main FF, ada yang nonton anime, gitu kan. Jadi ya? kita di kayak apa nih, internet ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Godaan yang terberat ya. Godaan terberat FF Godaan ya? terberat banget. Tapi FF nggak ada pintu katanya.
Saya speedless di dalam speedless. Tapi masjid kita juga nggak ada pintu kok. Pepet nggak? kita sebelum kita panggil peserta selanjutnya, kita ada iklan dulu. Jadi kembali setelah pesan-pesan berikut ini, kita minum dulu. Minum dulu, silakan diminum. Ada yang mau nggak tawaran sekali lagi? Ada yang mau? Penerapan protokol 4M di PPIT Imam Syafi'i. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Alhamdulillah, protokol kesehatan 4M telah dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh warga PPIT Imam Syafi'i. Tetap jaga kesehatan ya. Sini kok, sini. Kayaknya kita udah dapat satu orang nih. Iya, kayaknya kita udah Dapat satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau sosial eksperimen. Kita pengen nanya ya, gimana sih santri-santri perasaannya setelah masuk pondok beberapa hari dengan protokol kesehatan atau new normal ya? Ya karena udah lama nih santri di rumah. Sekarang udah era new normal, santri bakalan masuk. Udah masuk deh ke pondok. Jadi kita bakalan tanya, kayaknya di sana Jadi banyak santri. jika mau tahu keseruannya, yuk ikuti kita. Yaudah kita ke sana yuk. Yuk. Siapa yang kita tanya? Mau tanya siapa nih? Aku bingung. Kita putar aja Sini kok, sini. Kayaknya kita udah dapat satu orang nih. Iya, kayaknya kita udah dapat Satu orang. Kenalan dulu coba. Ini Kita namanya kenal siapa? dulu, ini namanya siapa? Yoga Dharma Surya. Yoga Dharma Surya. Panggilnya biasanya apa nih? Yoga. Agoy nggak? Yoga. Oh yoga. Nama Dimas Saputra. Bang Idat ya namanya. Oke, Bang Idat. Bang Idat kan Saudara Rehan, Abang Rehan. Raja. Oh berarti raja punya kerajaan. Muhammad Khalid Amarullah. panggilannya Khalid. Khalid ya? Khalid ya. Oke. Gimana nih perasaan Agung setelah masuk pondok di era new normal? Masuk pondoknya berbeda nih ya. Sekarang kan mesti menggunakan protokol kesehatan atau menggunakan 4M ya sering sebut. Jadi bagaimana sih perasaan Agung? Oh, senang. Senang. Ada beratnya nggak sih? Nggak ada berat, nah enak aja di pondok nih rasanya. Enak aja di pondok, masya Allah. Agung. Enjoy ya, Enjoy. Seneng nggak? Tadi lagi olahraga? Iya, lagi Olahraga apa tuh? Tetap jaga jarak kan? Iya, Tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Berarti seru ya di pondok ya? Seru ya. kali. Walaupun memakai protokol kesehatan tetap seru ya. Tetap seru. Tetap seru. Kurang apa ya? Kurang enak ya. Kurang enak ya? Kadang-kadang apa juga ya, ribet juga, tapi namanya lagi masa pandemi ya harus pakai menjalankan protokol 4M. Iya, untuk mencegah gitu ya, untuk Iya. mencegah. Perasaan saya kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan gimana nih? Disertakan alasan. gitu. Alasannya gini, sebelum era new normal, kita sangat bebas untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita seperti biasa. Betul sekali ya, betul Ya. sekali. Tanpa Iya, harus betul. tanpa harus memerhatikan dan ketat protokol-protokol kesehatan. Tapi setelah datangnya wabah ini, lalu era new normal dijalankan. Nah, di sini kita sangat terbebani, bukan? Iya. Beda iya. dengan dari biasa-biasanya ya. Sedikit terbebani sih. Terbebani sih sebenarnya. Memang harus terbiasa Cuma, kita. tapi harus dibiasakan gitu. Jadi Ya, demi menjaga kesehatan kita. dan mencegah wabah ya. Tepat sekali. Itu sih menurut saya ya agak berat untuk Agak berat ya. menghadapi era new normal Kita sekarang. berdua juga agak berat ya menjalankan. Agak berat sih, emang berat sih hidup. Berarti- Hidup emang berat. Mungkin hampir dirasakan seluruh santri sebenarnya agak berat, cuman ya mau gimana pun harus tetap dijalankan ya. Karena hidup harus berlanjut ya. Demi Tetaplah mencegah hidup walau juga. tak berguna. Jelas. Bukan itu. Yang selama ini karena pondok sudah menerapkan 4M ataupun protokol kesehatan, alhamdulillah kita bisa terhindar dari penyakit Corona. COVID-19 Oke. baru Betul sekali. dan bisa kembali seperti biasa belajar. Walaupun sebenarnya agak berat ya. Ya agak berat, tapi tidak kayak mana lagi karena Kita corona harus masih menyebar, jadi kita masih tetap waspada keadaan sekarang. Mungkin kayak mana sih kayak memakai masker atau menjaga jarak itu terasa berat nggak sih bagi Bang Rehan ini? Benar berat sih kan. Berat ya.
Tak nyaman pakai. Gak nyaman. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman kali. Nggak nyaman sebenarnya. Ya namanya Jaga jarak. harus mencegah ya. Tetap kita jalanin. Kalau dulu sih biasa kalau ini jaga jarak nggak ada. Kalau masih kurang ini ada jaga jarak. Jaga Itu pakai jarak. masker. Masker nyaman nggak pakai masker? Biasanya nggak sih semacam panas gitu. Panas Panas pengap ya. ya. Resah, pengap ya. ngap-ngap. Tapi harus dibiasakan lah ya supaya mencegah juga COVID ini. Ya seneng aja sih, seru dapat kawan baru, bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, dapat kawan baru sekaligus menjaga kesehatan. Oke. Seru nggak di pondok? Seru nggak? Seru sih Seru. pastinya. Ngomong-ngomong nih, Kolik dari mana nih? Lahirnya di Medan. Lahirnya di Lahirnya Medan, di tapi Medan. ada rumahnya di Batam ya? Iya. Medan juga kan bro? Oh ya, ada Medan Berarti juga kita ya? bertiga Medan nih. Bertiga Sama-sama Medan kita. Oke, ini karena mungkin saudara Raja kelas 7 nih, biasanya anak kelas 7 nih identik dengan kangen nih. ya Kangen. kan? Kangen Kangen nggak? Kangen orang sih? tua nggak? Kan nggak sih? Kangen ya. Mungkin ada pesannya ke Pesan orang tua kalau orang tua nonton Kalau orang ini tua video. nonton nanti videonya. Cok, ngomong ke kamera, ke orang tua. Jaga diri aja. Jaga diri, Ya, mungkin murah jaga kesehatan rezeki. juga ya. Jaga kesehatan, murah semoga rezeki. Raja baik-baik aja. Ini. Raja baik-baik aja ya. Ya. Gak ada kendala gitu ya. Jadi orang tua gak perlu terlalu cemas ya. Ya. Oke. Insya Allah Raja baik-baik aja di Insya Allah sini Raja ya. baik-baik saja. Mau bilang apa? Mau Umi Bilang sama apa? Abi? Sehat selalu aja. Sehat selalu, Sehat selalu. murah rezeki ya. Iya. Gak baik-baik aja kok di sini mah. Jadi nggak perlu terlalu cemas lah ya. Iya Sat. Buat mama dan ayah, Amar di sini baik-baik aja. Jadi nggak usah khawatir di rumah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, makasih ya Holik ya. Semoga seterusnya ya. Semoga seterusnya baik-baik Makasih, selalu. Holik. Makasih Holik. Kita salam COVID dulu. Sip. Oke. Oke, asik. Kasih. Syukron. Oke. Oke, thank you Agung Thank you ya. Agung ya. Thank you ya. Oke. Oke, Yuk kita sambung. kita cari orang lain yuk. Asik. Mungkin kita. Oke, makasih Oke, Dimas ya. makasih Dimas ya. Salam dulu, salam COVID. Oke. Makasih Dimas. Oke. Salam dulu, salam Salam COVID. COVID. Oke. Asik. Oke. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kita terakhir bisa salam COVID dulu. Oke. Oke. Tetap menjaga jarak dan tetap Menjaga protokol jarak, kesehatan, oke? Mematuhi protokol kesehatan. Mantap. Oke, kita salam COVID dulu. Salam COVID. Oke. Oke. Salam Kita COVID salam dulu. COVID dulu. Sip. Oke, mantap. Ya, jadi mungkin sampai di sini ya sosial eksperimen kita tadi udah keliling terus nanyakin santri-santri yang hidup di era new normal ini yang nyambung masuk gelombang 1, gelombang 2 ya. Alhamdulillah semua kesannya baik meskipun sedikit tidak nyaman dengan protokol 4M ya. Tapi kita harus tetap menjalani hidup ini. Pemerintah telah menerapkan protokol 4M untuk seluruh warga. Jadi itu semua insya Allah baik untuk kita. Insya Allah ada hikmahnya ya. Insya Allah ada hikmahnya. Karena ya kayak sebelumnya kita mungkin menggunakan gimana ya pola hidup kotor gitu. Terus Allah kasih virus ini kita disuruh menggunakan pola hidup lebih sehat lagi. Biar lebih sehat lagi. Terus Ya. salah satu hikmahnya juga. Insya Allah semua ada hikmahnya. Mungkin sampai di sini Sampai di sini sosial aja. eksperimen kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makin lama waktu kita langsung kita panggil aja Udah nggak? banyak, langsung aja kita panggil saja. Oke, yang ketiga ya saya. Ketiga, Bintang tamu yang Selanjutnya ketiga bintang nih. tamu yang ketiga. Oke, dengar nih. Bintang tamu yang ketiga nih dia pernah mengisi suara radio ya saya. Suara Nggak asing radio lagi suara. dalam acara radionya itu ceria anak muslim. Ceria anak muslim. Ceria anak muslim. Kayak mana? Anak nggak bisa. Berat sih, berat Nggak banget. bisa karena emang cuma dia yang pro. Dan terkenal juga dengan suaranya saya. Suaranya juga emang terkenal Suaranya seantero pondok. Seantero pondok nih, azannya Masya Allah. Dan dia juga pernah mengikuti lomba MTQ dalam cabang Syarhil Quran. Kalau nggak kayaknya Syarhil Quran. Anak juga nggak tahu kita langsung tanya aja dia langsung kita Tanya panggil aja ya. sih, langsung tanya Kepada aja. saudara kita Kepada Adam, saudara kita Adam Adam Fali, Fali. silakan duduk bersama kita di sofa empuk dan nyaman ini. Sofa hangat. Memang Ini santri banget ya pakai sarung. Santri banget, pakai Santri banget. sarung, pakai Masya gamis. Allah. Hand Oke, sanitizer dulu mungkin jangan bisa lupa. dipanggil dipakai ini saudara Adam Fali, oke. Oke, langsung aja kita duduk dan Langsung aja duduk berbincang-bincang. di sini. Oke, saudara Adam Fali. Saudara Adam Fali ya. Apa kabar saudara Adam Fali? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya sampai Baik sekarang. sampai saat ini ya, dari Sampai saat pertama ini kali. sehat, alhamdulillah. 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 Adam Fali kayak betul pernah ngisi suara.
Benar ya. Benar sekali. Itu Dulu- ketika SD ya, dimulai dari kelas 4 SD. Dimulai dari kelas 4 SD sudah berprestasi saya. Masya Allah ya, suaranya udah terkenal di seluruh Bahkan Batam. bukan Masya Allah. bukan di sekolah nih saat prestasinya, maksudnya di kalangan umum nih, kalangan umat Masya muslim yang Allah. mendengarkan radio, Masya Allah banyak Masya pahalanya Allah, ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Masya Allah. Allah. By the way, kita udah lama nggak berbincang-bincang nih ya, udah saudara lama ya. dan Udah Fadil. berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan terakhir. Semester ya. Hampir Lama udah kita. 1 semester deng, udah lebih ya. Terakhir kali kita main ML ya, itu scrim ya. Nanti Iya. Oke, belakang oke. aja kita cerita. Oh itu belakang next time aja. Next time aja. Oke. Jadi Adam Fali kan udah kelas 11 ya sekarang. Iya, Udah kelas kelas 11. Berarti udah 5 tahun, udah 5 tahun di pondok. Iya, Udah udah. 5 tahun. Pasti ya. udah ngerasain dong gimana pondok sebelum adanya era new normal dan setelah era new normal. Gimana sih perbedaannya? Menurut saya ya, perbedaan sebelum adanya COVID dan ada COVID ini ya, itu perbedaannya sangat jauh ya. Sebelum Jauh banget. COVID itu santri itu bebas gitu. Setiap olahraga, keringat-keringat langsung aja mandi tanpa ada cuci tangan, senggol sana, senggol sini. Nah, setelah ada COVID ini kita disadarkan gitu. Betapa pentingnya tuh kesehatan. Menjaga Ya, kesehatan. menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, semua itu harus dijaga. Kayak tadi protokol kita ya, mencuci tangan dulu. Nah, seperti itu. Berarti memang COVID ini ada hikmahnya ya. Iya. Ada hikmahnya. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Karena Allah tuh mungkin untuk menyadarkan kita Iya, bahwa betul sebelumnya sekali. itu kita mungkin masih berpola hidup kotor ya Sat ya. Iya. Berpola hidup kotor. sehat nih. Kotor kesehat. Iya. Mungkin Allah suruh kita untuk berpola hidup lebih sehat Lebih lagi. sehat lagi. Yang berpola hidup kotor Masya disuruh Allah, berpola Masya hidup Allah. sehat. Yang udah sehat lebih sehat lagi. Sesuatu yang diciptakan atau yang dikasih oleh Allah itu mempunyai hikmah semua ya Sat ya. Jadi kita jangan pernah berprasangka buruk kepada Jangan Allah. pernah, pasti Jangan ada pernah. hikmahnya. Gimana Oke, Adam? Sat. Jadi kan udah new normal, pasti ada pemerintah keluarin protokol-protokol kesehatan seperti protokol 4M dan Iya, yang lainnya. betul Gimana? sekali. Gimana nih Adam Menurut- yang di pondok ini? Menurut Adam sendiri ya, di pondok ini protokol kesehatannya bagus sekali. Karena di sini bukan hanya menjaga kesehatan jasmani, di sini juga rohani kita dijaga. Seperti zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, Itu nah. dia menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan rohani kita Iya, biar betul nggak sekali. disihir atau disantet gitu kan. Iya. Zikir Biar pagi nggak petang yang Zikir setiap pagi hari petang. dibaca ya Sat ya. Setiap hari dibaca, alhamdulillah. Pagi sama asar Iya, dibaca pada terus, asar. Masya Allah. Masya Allah. Itu juga menghindari kita dari hal-hal yang buruk gitu Sat ya. Oke. Berarti kesehatan jasmani rohani kita terjaga di pondok ini, Iya, alhamdulillah. betul ya. sekali. Insya Allah. Semoga kita semua dalam kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Adam nih setelah udah 4 tahun kan, terus kemarin tiba-tiba dipulangkan nih ke rumah. Iya. Gimana nih perbedaan belajar pas di rumah sama di pondok nih secara langsung? Kalau pembelajaran ya, bedanya tentu sangat jauh. Jauh. Karena di rumah itu kita online. Nah, daring online dan hanya tugas. Iya, spam Tugas semua tugas ya? ya, biasa kita Di kenal spam tugas ya, di spam Iya, tugas. emang Ya, gitu, Sat. pagi-pagi baru bangun spam tugas. Nah, Ustadz belum merasakan kan? Ana udah merasakan di rumah itu pagi-pagi bukannya dikasih sarapan, ini dikasih sarapan Google Meet ini. Aduh, macam mana ini? Google Berarti Meet terus baru ini. bangun tidur langsung Google Meet dong ya? Langsung tugas langsung ada tab dari Pak Jo MTK lah, MTK lagi, aduh pusing kepala aku nih. Langsung kayak Berarti gitu. kayak udah biasa aja ya? Udah Pusing biasa kali aja. Sat, tapi ya sering sekali. seiring berjalan waktu ya kita Biasa aja. biasakan lah ya, Iya, biasakan. dan ketika online itu kita kurang fokus. Kurang fokus Ya, karena banyak juga tugas dari rumah, dari orang tua suruh bantu-bantu. Nah, Iya. karena orang tua lebih ini ya, karena dia mempunyai kesibukan masing-masing iya dan betul sekali. dan mungkin guru tuh lebih antusias saat kita bertatap muka gitu. Iya betul. Dan kadang kita juga suka menunda-nunda. Hmm. Sampai akhirnya tugas Nunda-nunda nanti nih. dikerjakan. Nunda-nunda nih. Nah, nggak Nunda-nunda kelar-kelar waktu. kayak gitu. Sebelum Pas mau Google Meeting ada notif mabar kuy gas nggak? pilih mana nih? Mabar. Atau Google Meet. Nah, itu. Itulah Pilihan ya. yang sangat susah. Itulah itu sepertinya susah sekali ya. Oke. Oke, jadi ada berarti belajar di rumah itu kurang fokus Iya, karena kurang ada efektif sebenarnya kurang belajar efektif online sebenarnya. itu. Kurang Adam efektif. dengar-dengar kemarin pernah ikut lomba ya? Lomba apa tuh? Iya, lomba di MTQ ya, MTQ. MTQ juga ya? Oke, iya. Kalau yang ini satu lagi kita panggil kayak dia ikut lomba MTQ juga nih. Iya. Kemarin satu rombongan ya? Satu rombongan dari Kecamatan Bulang. Bulang, jauh juga ya? Disewa ya? Jauh. Tapi Sat ya,
Saya yang satu lagi nih bintang tamu kita nih, kemarin setahu saya dia disibukkan dengan mengcustom sepatu. Berarti Memodifikasi sepatu supaya sepatu itu kelihatan lebih menarik lagi. lebih sedikit lebih baik ya, Nah, lebih better ya. itu dia. Lebih better. Lukisannya terkenal Masya Allah di kalangan PPIT Imam Syafi'i. Insya Allah semua anak-anak udah tahu lah ya Nggak tahu, lukisannya kayak gimana. udah tahu sih. Tapi yang anak baru belum tahu sih. Belum Kalau tahu. Jadi kita kenalkan nih ke anak-anak baru mungkin nih. kita harus kenalkan. Kita harus langsung panggil ya sekarang Oke, ya. kita langsung kepada panggilkan saudara saudara Muhammad Ali Murtado. Muhammad Ali Murtado dipersilakan untuk duduk di sofa hangat, ya, saudara. Oke, saudara ini bisa duduk di sini. Oke, saudara Alim. Apa kabar saudara Alim? Apakah Tunggu, duduk baik-baik dulu. saja? Lu duduk. Belum memakai Belum hand pakai. sanitizer. Harus pakai dulu. Antum macam mana? Asik. Ini salam ini ya, salam Covid. Salam COVID. Namanya salam COVID. Salam Covid. Salam COVID. Oke. Jadi saudara Ali. Salam era new normal ya kan? Nah, Salam new era normal. Apa kabar? Alhamdulillah sejauh ini baik sih. Masih baik. Masih baik. Masih baik. Masih dalam Alim masa kemarin datang hari karantina. apa? Datangnya hari apa? Gimana? Kemarin datang ke pondok hari apa? Ikut ke gelombang kedua. Ikut gelombang Iya. kedua ya? Ikut gelombang kedua, berarti sama-sama ya sama orangnya. Sama orang inilah ya? Sama-sama. Iya kami sama semua nih. Tapi kemarin dengar Alim dirapit ya? Dirapit? Iya dong. Gimana Biar rasanya dirapit? steril. Biar lebih steril ya? Jadi kan nih banyak nih yang belum tahu nih kayak mana sih rapid test itu atau kayak mana sih Iya. rasanya rapid test tuh, mungkin ada yang cuman cek kesehatan ya kan. Nah, bisa dijelaskan oleh saudara Ali mungkin. Biasa aja sih sebenarnya rapid test itu cuman ambil sampel darah, dimasukin ke alat rapid test. Biasa ya, semua biasa aja lah. Biasa aja. Mahal nggak? Mahal nggak? Biasa aja. Rasanya seperti digigit semut ya. Iya, semut juga Semut yang lagi salah. yang salah, semut lagi yang salah. Semut yang salah. Sunat kayak digigit semut. Sunat juga yang kayak salah. digigit semut, disuntik kayak digigit semut, apa-apa digigit semut. Semut lagi yang salah. Kasihan Ant-Man. Hah? Ant-Man. Ant-Man. Kok Ant-Man, Zat? Kejauhan. Oke, bisa lanjutin. Jadi gimana nih perbedaan Alim selama di rumah daring sama setelah di pondok Untuk ini belajarnya. Belajar di rumah online sama di pondok. Bedanya kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi, in my opinion, sangat signifikan sih pastinya. Karena kita di rumah tuh belajar cuman via HP, mentok-mentok laptop ya kan. Betul sekali. mentok laptop. Sedangkan di sini tuh kita bisa ketemu langsung sama gurunya, 24 jam langsung sama gurunya, langsung sama ustadznya, kita nggak tahu tanya, kita bisa diskusi ya kan sama kawan-kawan ya kan. Udah biasa ya kan kita diskusi sama kawan-kawan, diskusi tentang agama, tentang ilmu, banyak lah. Jadi pokoknya yang di rumah pokoknya bisa langsung ke sini lah, nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu-nunggu ya kan. Nggak usah nunggu-nunggu yang di rumah nih, yang lagi nonton, yang di rumah. Pokoknya bisa langsung ke sini, kita belajar sama-sama, kita cerita sama-sama, kita main sama-sama, nggak usah jauh-jauh lagi ya kan kita. Dan nggak perlu takut Jadi ya. kan kita bisa Iya. ketemu ya, ketemu langsung berbicara ngobrol. Kita nih udah rindu ngobrol sama kalian yang masih di rumah. Iya, coba. Apalagi yang dengan lagi anak nonton baru di nih. rumah, Bincang-bincang. langsung aja ikut Langsung gelombang aja. berikutnya ya kan. Iya, apalagi Di dengan anak talk baru school ini. berikutnya Anak kita tunggu barunya ya. belum ini nih, Belum tahu nampak rasanya duduk di muka-mukanya. sini. Iya. Iya, belum tahu. Lama nggak ngobrol, sekali ngobrol di Di talk Talk school. school. Coba. Oke. Tadi apa? Saya tertarik tuh tadi sama slogannya. Apa? Apa tuh tadi Gimana? slogannya gimana? Nyantri di era new normal, siap insya Allah. Gitu, Coba Zat. semuanya bisa Gimana ulang kalau lagi kita nggak? ulang lagi ya? Kita Bisa ulang lagi oke? mungkin diulang lagi ya, Zat, ya. Ayo semua ngikut ya. Semua ngikut. Oke. Ayo Oke, kita ulang. ayo kita ulang 1, 2, 3. Nyantri di era new normal. Siap, insya Allah. Masih belum semangat. Gimana Belum dong? semangat. Kayaknya Kayak mana nih? ngantuk. Tadi. Jadi harus diulangi lagi ya. Iya. Oke. Kita ulang lagi ya. Nyantri. Nyantri di era new normal. Siap. Ya, ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Kok nggak semangat? Belum semangat coy, belum semangat. Semangat. Jangan yang lain, ikan hiu makan tomat. Kok belum semangat? Itu yang betulnya. Tuh. Jadi kita ulang lagi sekali lagi. Iya, coba Satu. ulang lagi nih. Sama-sama nih, sama-sama. Oke. Sama-sama ya, kita ngomong ya. 1, 2, 3. Nyantri di era new normal. Oke, di tengah-tengah talk better. gini. Tapi di tengah-tengah talk school kita nih ada satu orang yang ngantuk nih ya. Mungkin satu orang yang ngantuk udah yang dia Udah berat banget ya? Hah? Udah berat banget. Udah berat banget nih, Ustaz. Udah berat banget. Mungkin gara-gara dia menguruskan badannya ya, Ustaz. Berat banget.
mungkin. Tapi kita doakan semoga dia semangat terus. Oke. Oke, Saudara Tian aman, Saudara Tian ya. Saudara Tian aman. Saudara Tian kayak Faluk. Oke. Mungkin bisa kita Oke, lanjut ini lagi. kita Sat. lanjut aja ngomong sama Alim ya. Jadi Alim kan udah berapa tahun nih di pondok? Tahun. Berapa tahun di pondok? Udah 5 lebih lah, udah mau 6 lagi. 6? Iya dong. TK? SD? SMP? Kalau di yayasan jangan SMA? ditanya. Ashabul TK, Kahfi SD, kan? SMP, Ashabul Kahfi. SMA. Ashabul Kahfi, Yayasan Al-Kahfi. Iya, Yayasan Al-Kahfi Ashabul sejarah. Kahfi. Dari Jadi TK, kan SD, SMP, SMA. setia sama Yayasan Al-Kahfi. Berarti anak Yayasan Al-Kahfi dong ya? Iya. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, the real Ashabul Kahfi. Daril nih, Sat. Ashabul Kahfi Abang Memang Alim. Abang Alim Jadi nih. kan selama 12 tahun ini pasti berjumpa nih ustaz-ustaz di Yayasan Al-Kahfi nih, berganti-ganti kan. Gimana nih Alim bertemu dengan ustaz-ustaz baru nih yang ada di pondok nih sekarang kan setiap tahun kan berganti-ganti ustaznya. Iya. Gini, dulu tuh kalau kita bukan di era new normal ya, kita tuh dulu baru masuk tuh langsung ada ustadz ya kan, ustadz yang istilahnya langsung perkenalan diri, langsung ngobrol sesakan bareng-bareng. Mungkin sekarang nggak bisa kita ngerasain gimana rasanya kayak gitu, kayak dulu lagi kita tuh nggak bisa. Karena sekarang tuh kita udah dibatasin ya kan sama pandemi ini, kita dibatasin sama yang namanya jarak. corona, iya. Namanya aja yang cantik ya kan. Corona. Heeh. Kayak nama mobil. Itu gimana ya, corona ini pokoknya udah menyadarkan kita lah, menyadarkan terutama orang Indonesia, terutama santri. Pokoknya kita tuh disadarkan sama yang namanya pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini. Kenapa dulu kita sering, pola hidup kita tuh nggak sehat lah. Sekarang kita udah lebih sehat, pola hidup kita lebih sehat, kita kemana-mana cuci tangan, setiap mau beraktivitas kita pakai hand sanitizer, pakai masker ya kan. Kurang lebih sih gitu aja sih. Berarti kan ngomong-ngomong tentang COVID nih, pemerintah ngeluarin protokol kesehatan. Gimana menurut Alim protokol 4M dan protokol kesehatan pas masa-masa pandemi ini di pondok ini nih? Gimana menurut Alim penerapannya? Penerapan protokol kesehatan di pondok ini, saya rasa saya bisa acungi jempol. Kenapa? Karena di sini nih nggak cuman omdo, nggak cuman omong doang. Jadi misalnya di situ tertulis kita pakai masker ke masjid, kita betul-betul pakai masker loh ke masjid. Kita jaga jarak di masjid, betul-betul jaga jarak kan di masjid. Buktinya udah ada tanda-tanda kan? Tanda-tanda udah dibuat batasannya saya. Jadi pokoknya yang di rumah yang masih bingung, masih don't worry lah. Jangan cemas lagi, nggak usah terlalu cemas. Kalau di sini pondok ini kita nggak jaga protokol kesehatan, pokoknya kita tuh jaga protokol kesehatan di sini. Semuanya tahu lah, kita di sini jaga protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker. Nanti kita nggak pakai masker pasti ditegur. Pasti ya kan? ditegur. Pasti ditegur. Ada ustadznya yang Ada ustaz yang negur ya. Alim pernah ditegur nggak pakai masker? Alhamdulillah belum. Tapi pernah ditegur nggak rapid Alhamdulillah ya? enggak. Alhamdulillah belum pernah. Pernah ditegur nggak rapid? Berarti Alim ini santri yang baik ya. Alhamdulillah Alim santri yang baik. Gimana nih Lim? Penerapan protokolnya udah oke ya semuanya. Harapan Alim nih untuk pondok kedepannya gimana? Untuk pondok kedepannya selama masa pandemi nih, untuk atasnya selama masa pandemi ini, semoga kita bisa konsisten ngejalanin semua yang ada di pondok inilah. Kita bisa konsisten belajar. Kita dulu tuh belajar tanpa ada halangan. Laundry dicuciin ya kan, laundry ada, makanan nggak perlu masak. Pokoknya kita tinggal belajar di sini. Belajar ya? Kita tinggal belajar. Kita tuh dikirim ke sini untuk belajar, untuk membawa apa yang kita pelajari di sini ke masyarakat nantinya gitu loh. Ngomong-ngomong tentang belajar nih, Alim kan kemarin belajar di rumah. Ngapain aja di rumah? Oh, di rumah. Kesibukan di rumah nih. Banyak sih. Kemarin tuh di rumah Fokus banyak nggak belajar beberapa sepatu udah di custom. Buat yang belum tahu nih ya, saya itu punya project namanya Lily Better. Lily Better tuh sama kayak project-project lainnya. Dia itu berbasis di bidang Seni. customizer, iya, seni. Sebenarnya untuk kayak misalnya ada outfit, ada staff yang masih jelek lah. Mungkin ya kan? Saudara Alim bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang lumrah supaya orang-orang yang belum tahu bahasa-bahasa kayak outfit atau customizer gitu, mungkin bisa dijelaskan Jadi lebih. Jadi misalnya gini nih, sepatu ini kita udah lama lah, daripada kita beli baru, kenapa nggak kita hias aja ya kan? Kenapa nggak kita custom aja? Kalau nggak bisa custom kan bisa minta ya kan? Bisa minta tolong custom, iya kan gitu. Dan bisa dicat ulang ya Saudara? Iya, bisa dicat ulang. Kita Bahasanya punya istilahnya ngecat ulang lah ya. Iya. Berarti Alim udah ada usaha lah dari kecil-kecil gini ya. Iya, itu pun Little Bit Better itu saya bangun sama kawan-kawan saya. Masya Allah ya kawan-kawan Alim. Ada dong. Banyak ada, ya kawan-kawan ya. Jadi kan, nih berempat nih udah hadir nih di sini nih. Udah hadir tatap muka di pondok. Ada nggak
pesan-pesan yang mau disampaikan untuk adik-adik yang di rumah atau abang-abang kelas? Apa nih, ada nggak? Ada yang mau ngomong? Mungkin dari yang pertama tadi, dari Ya udah, tamu dari yang pertama. pertama. Dari pertama dulu, dari anak kelas 7 tadi ya saya, yang Razi namanya Ustaz. Namanya Razi ya? Razi. Kalau menurut saya jaga kesehatan aja lah. Selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, itu aja. Berarti jaga kesehatan, jadi jangan sampai bawa virus ke dalam Singkatnya sini ya. berarti kita harus menerapkan 4M Ustaz, 4M, singkatnya. 4M. Kalau Oke, kalau Saudara Farhan mungkin. Farhan? Ya, yang seperti sudah ditetapkan pemerintah, ditetapkan pondok kan, tetap protokol 4M, ya itu aja. Itu 4M juga, juga. 4M juga. Mungkin Because be health, be good. be health, be good. Berarti everything be. ya, be health, Be be health, good. be good ya. Kita sehat, kita baik gitu saya. Tetap sehat, tetap baik. Kalau Oke, Adam, oke, oke. Adam ada pesan yang mau disampaikan? Nah, mungkin untuk santri di rumah ya, masuk pondok sih. Iya. Suruh masuk pondok, lebih cepat lebih bagus. Iya. Suruh datang nih. Iya, untuk santri-santri yang di rumah masuk pondok. Karena kurang asik gitu kalau kurang rame. Jadi kita ramekan aja Iya, pondoknya. ramekan lagi. Diramaikan lagi. Berarti biar segeralah aktivitasnya datang ke full pondok. lagi. Iya. Tapi tetap jaga jarak, men. Tetap jaga Walaupun jarak. Iya, rame. tetap jaga jarak. Oke, Tetap oke, menerapkan oke. protokol, oke? Betul. Betul. Kalau Alim sendiri ada tambahan? Kalau untuk saya, gini, ini pesan yang buat yang di rumah sama yang di sini. Gini, ini yang lagi nonton di rumah, cepet-cepetlah ke sini. Nggak rugi kok kita ke sini. Kita tuh belajar sama-sama. Ini nih pondok kita bedanya kita di sini yang berbasis pesantren, yang berbasis boarding school, sama yang di rumah, yang SMA negeri. Nah, kita tuh bedanya yang di sini sama yang di negeri. Bedanya tuh kita tuh di sini tidurnya bareng. Kita tuh apa-apa sama-sama. Kalau ada yang bilang santri itu mandiri, santri itu memang mandiri. Apa-apa sendiri. Tapi enggak, sebenarnya semuanya sendiri. Semuanya itu kita ada kawan. Kita tuh ada kawan. Di sini kita rame-rame sama kawan-kawan kita. Pokoknya melakukan hal bersama. Semua tuh pasti gampang lah kalau kita tuh hadapi bersama. Cobalah kita hadapi pandemi ini bersama. Let's fight the pandemic together. Together. Let's fight the pandemic Pandemic together. Berarti kita tetap Oke. harus bersama ya. Harus bersama untuk melawan Covid ini. Kalau bro ini ada nggak yang mau disampaikan? Kalau Kayaknya kemarin saya- adiknya daftar di sini ya? Hah? Adik daftar di sini. Adik saya daftar di Adik- sini. Adik antum Berarti- juga sana. Iya Adik sama antum. sih. Adik kita sekelas ya Allah nanti. Ya, saya pengen bilang ke anak kelas 2 sih kalau tetap untuk jaga adik kita saya supaya gak nakal-nakal. Iya, atau jangan apa. nakal-nakal. Mungkin saudara Lim Sitepu bisa menjaga adik saya. Ya, Lim Sitepu ya. Oke. Jadi pesan saya untuk anak yang masih di rumah ya saya, yang masih belajar daring. Pertama, pesan saya semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Jangan malas-malasan, semangat daringnya. Terus ya diharapkan untuk cepat-cepat masuk ke pondok. Karena yang biasanya nih pikiran anak-anak baru nih ya biasanya pondok itu suram, pondok itu tempat perbaikan orang-orang degil gitu. Kamu anak degil, kamu masuk pondok. Salah men, salah. Karena pondok itu lebih mengasyikkan daripada yang lo kira, atau kamu kira, atau ente kira, atau antum kira. Oke? Karena bisa, kalau misalnya nanti antum tanya orang-orang pondok masuk di pondok, mungkin tanya kayak mana sih pondok tuh, pasti asik. Tanya aja nih saudara Halim Sitepu ya. Halim Sitepu gimana, asik nggak di pondok? Asik nggak sih? Asik dong. Asik, Asik dia dong. ketawa. Memang saudara Halim Sitepu ini orangnya asik sih. Asik sih. Terus yang misalnya kayak ada yang parno gitu, takut ini di pondok ini nanti cuma omong doang, protokol 4M-nya ya kan. Kayak Protokol 4M udah jelas jalan dong ya. udah jelas jalan, gak Udah cuman jelas post, gak berjalan. cuman banner atau Nggak spanduk cuma ya, gak cuman banner atau spanduk. Karena emang semua udah nyata, buktinya hand sanitizer Nah, kita hand sanitizer udah sediakan. ada. Kita juga Face menyediakan shield juga. keran udah di mana-mana Keran sekarang. juga udah di mana-mana. Semuanya udah dibatasin ya kan. Semua ini bahkan masjid menjaga jarak, Bahkan bahkan masjid diwajibkan harus untuk jaga bawa jarak. sajadah ya. Iya, bahkan Santri diwajibkan sholat untuk bawa sajadah. bahkan ketika lupa santrinya, itu musrib atau wali asramanya mengingatkan. Itu. Jadi kita tuh bukan itu yang seperti dikatakan saudara Alim tadi, gak cuman omong doang gitu. Jadi yang masih takut-takut gitu atau yang masih parnoan dengan pondok ya cobalah masuk pondok biar tahu kayak mana sih pondok itu. Mungkin menurut saya gitu aja sih. Protokol 4M benar-benar berjalan di pondok ini.
semua fasilitas sudah difasilitasi oleh pondok. Jadi untuk kalian ya kita tinggal hidup sehat, penerapan yang dari diri sendiri, niat kita sendiri untuk bisa melaksanakan pola hidup sehat, untuk mencuci tangan. Pondok udah sediain sabun, pondok udah sediain keran, tapi kalau kita nggak cuci tangan sama aja nggak berguna kan. Jadi itu membangun dari diri kita sendiri. Itu aja sih pesan dari saya. Dari diri kita masing-masing juga ya, sadar. Intinya dari diri kita masing-masing harus sadar diri nih. Iya, Ini iya, pandemi iya, kita seperti kata Alim tadi, gimana tadi? Together we fight this pandemic. Let's fight This pandemic together. Jadi kita bersama-sama. Kalau misalnya saya cuci tangan, Bro Hadi nggak cuci tangan, sama aja dong, masih ada virusnya di dia. Jadi kita bersama-sama serentak melawan pandemi COVID-19 ini dari diri sendiri dan kita bersama. Mungkin itu aja yang dari saya. Yang di rumah tetap jaga kesehatan, semangat belajar daringnya karena menuntut ilmu itu sungguh penting. Pasti butuh banget di luar. Tugas dikerjain jangan lupa. Kalau di spam tugas jangan stres, tenang, semua pasti bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu ya dari saya. Ada lagi yang mau ditambahin? Ada lagi yang mau ditambahin dari mungkin ada yang mau ngomong, Saudara Alim. Mungkin dari Santria nih ada yang mau ngomong. Ada yang mau nyampein ini. Nah, ada yang mau Mungkin nyampein nih. ada yang mau nyampein sesuatu. Teman-teman nih. yang masih di rumah. Ada yang mau nyampein sesuatu untuk temannya yang masih di rumah. Mungkin Saudara Razin mau nyampein nggak, Saudara Razin? Oh tidak ya, berarti udah lengkap ya, udah lengkap semua ya, udah terwakilkan. Oke. Jadi mungkin acara kita udah selesai saya. Kayaknya acara kita udah banyak sih makan waktu. Abisnya ada jadwal kan? Jadwal lagi. Iya dong, ada aktivitas lagi. Kita Karena kan sibuk, padat. Terjadwal ya di pondok Terjadwal terjadwal. dong, terstruktur semuanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu terjadwal ya. Iya, Yang iya. di Oke, rumah oke, terjadwal. Jadi mungkin bisa kita tutup kita ya. tutup aja sampai sini ya. Sudah kita tutup. Mungkin kita tutup acara kita sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mungkin bisa dipersilakan untuk kembali ke asramanya Untuk siap-siap persiapan sholat zuhur ya. melanjutkan aktivitasnya masing-masing, silakan.